pertempuran 5 hari. Lah nek ngrawat kemerdekaan ki kan ya terserah masing-masing piye le menjabarke. Justru malah yang paling sulit Mas Kirman ya, itu adalah merawatnya. Ya. Itu. Kita ngerebut gampang. Nek wis direbut ya mbok gawe apa? Arep mbok kapake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini saya hanya mau mengingatkan dan mengajak mengingat bersama. Mengenang itu masalah pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Dan malam hari ini kebetulan ini di semua kantor-kantor yang ada di kota Semarang itu mengadakan malam tirakatan. Nah, awake dhewe ya karo tirakatan gitu. Ya ini kita ya juga tirakatan tapi juga mengenang, ngeling-ngeling, nguri-nguri, mengingatkan terutama untuk para pemuda. Gitu. Yaitu kejadian pertempuran 5 hari di kota Semarang. Pertempuran 5 hari di kota Semarang itu ternyata itu banyak pahlawan-pahlawan kita itu yang dulu hanya disebut TKR, Tentara Keamanan Rakyat, bergabung dengan pemuda yang ada di Semarang itu ada masalah dengan tentara Jepang. Oh, berarti musuh Jepang ini? Ya, waktu itu musuhnya Jepang yang waktu itu Jepang itu dulu bermarkas yang paling besar adalah di Jatingaleh. Jatingaleh. Penjenengan perso jalan pertigaan yang masuk ke Jangli. Oh, pertemuan Jangli ini kok. Oh, pertemuan ke Jangli. Jangli Telawah. Nah, jalan kita di Jangli. Itu sebelahnya masuk kan ada bangunan asrama besar yang sekarang jadi asrama Arhanud. Oh, asrama Arhanud. Dulu sebelum itu, ya saya masih menangi itu dulu sebelum itu dulu dipakai asrama RPKAD. RPKAD, belum Kopassus, masih RPKAD. Di situ itu. Nah, itu dulu ini markas Jepang. Markas Jepang. Markas Jepang di situ. Memang itu kan gitu. Dan markas Jepang waktu itu tidak hanya yang di Jatingaleh toh, hampir semua sudut kota Semarang ini sudah dikuasai oleh Jepang. Yang di tengah kota, nah penjaringan perso sekarang ini nanti juga termasuk apa yang saya bicarakan itu masalah Tugu Mudanya. Penjaringan perso yang pojoknya Tugu Muda sekarang jadi Wisma Perdamaian. Oh, nah mereka Jalan Pemuda nggih. Ya. Itu adalah juga markasnya Jepang yang besar di situ. Jalan Pemuda itu dulu namanya Bojong. Iya, Mbah-mbah kayak aku nang Bojong. Dulu ke daerah kuno jebul-jebul ya. Nah, itu terjadi pertikaian antara tentara Jepang dengan tentara ya kita sebut saja Indonesia ya walaupun wilayahnya di Semarang, tapi waktu itu Jepang itu yang datang di sini untuk persiapan untuk merebut kota Semarang itu sekitar 2.000 anggota pasukannya. Wah, wakil ya. Dipimpin oleh kalau nggak salah itu Takamura. Oh, Jenderal Takamura. Ya, Jenderal Takamura. Terus yang satu ki dikon atau dua jenderal. Takamura karo kon ning ndi? Kon gitu kan, saya dikon itu. Saya wong Yuan sewu ya. Jadi ini saya menjelaskan ya seingat saya gitu. Karena ini memang
ya memang perlu diingat. Tapi Iya, kebetulan saya walaupun ini kebetulan ini perlu diingatkan terutama untuk para pemuda dan masyarakat Kota Semarang. Kalau warga-warga yang mesti ada berdirinya Tugu Muda itu saja enggak tahu sejarahnya. Iya. Sejarahnya Tugu Muda. Wah, dia mengenang kok ya. Oke. Terus itu waktu itu tuh Jepang datang masuk ke Semarang itu sebetulnya dia berangkatnya adalah di Peleri. Peleri penjenengan tahu yang sekarang itu pabrik gula Cepiring. Oh iya. Iya. Pabrik gula Cepiring itu. Saking mriku ya. Pabrik Junda, Bali gula Cepiring ini memang sudah sengaja Jepang itu sudah berkumpul di situ. Pabrik gula itu yang membuat dulu Belanda. Setelah penguasaan Jepang, itu direbut akan dirombak jadi pabrik senjata. Awalnya. Ya itu memang mas tujuan Jepang itu. Lah kok itu pabrik gula? Dulunya itu Oh. memang pabrik gula dulu dilungokke ngono lho. Akhirnya Pabrik direbut. gula. Setelah ngono lah itu mau dirubah jadi pabrik senjata. Jadi gumpan masa kasih kan saya bilang pabrik gula itu dulu yang membuat Belanda. Setelah dalam penguasaan Jepang itu mau dirubah jadi pabrik senjata itu. Terus akhirnya dengan kesemangatan rakyat Indonesia terutama yang dipimpin oleh tentara keamanan rakyat tadi dengan dibantu oleh para pemuda Pejuang. itu, akhirnya tentara Jepang itu yang ditahan akhirnya bisa ditahan. Itu kurang lebihnya yang ketangkap itu sekitar 40 tentara Jepang. Setelah 40 orang itu ditangkap, itu perjalanan mau dibawa ke Bendi. apa iki gone penjara Bulu. Oh, Bulu. Nah, penjara Bulu ya. Sekarang penjara wanita Sekarang penjara wanita. Dulu Pak benar penjara di situ tuh gitu. Ya. Itu dibawa ke Siliwangi. dibawa ke situ. Tentara yang 40 tadi karena tidak imbang dengan pengawalannya, akhirnya melawan lepas. Akhirnya juga jadi bentrok antara itu karena ya tentara kita waktu itu kan ya senjatanya sederhana ya bambu runcing bambu runcing juga dia pokoknya seadanya lah pokoknya wong tentara kita itu berangkatnya kan untuk niat untuk niat bagaimana untuk berusaha Indonesia itu kemerdekaannya bisa berjalan terus waktu itu. Persenjataan kurang, tapi secara politis kan menunjukkan pada sebetulnya dunia. itu Jepang itu datang ke sini. Itu sebetulnya Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka. Wong merdeka kan 17 atau 45. Lah itu padahal bulan Oktober. Ya toh, tanggal 14 itu Jepang itu memang sengaja membuat masalah dengan Indonesia terutama untuk menguasai Semarang. 14 Oktober tahun 45. Nah, 45. Itu. Berarti 3 bulan baru merdeka baru merdeka itu. 3 bulan setelah merdeka. Nah, itu Jepang itu yang paling besar itu adalah setelah dia diusir dari Magelang. Nah, itu larinya ke Semarang. Akhirnya ngumpul di Semarang. Wah, masuk ke markas itu dengan persenjataannya komplit. Itu akhirnya terjadi perselisihan dengan Semarang. Pejuang ngomong soal Satrio Wani. Terus akhirnya itu terjadi terus Jepang itu bermodalkan akal licik. Nah, itu gitu. Teknik perangnya licik dia tuh karena dia itu kalau orang Semarang
itu karena medannya sudah menguasai medan. Walaupun persenjataannya kurang Ya. dan niatnya besar. Tekad-tekadnya gede ya Pak. Akhirnya terjadi licik tadi. Jepang itu akhirnya akan meracuni tandon banyu yang ada di Kota Semarang, yang itu memang untuk minum warga Kota Semarang. Sumbernya ini kutan putih Pak Di. Sumbere itu nak jenengan anu Candi Lama. Sebelum masuk ke Tanah Putih, Oh, itu ya sebelum itu kan ada tikungan gini. Ya, Sekarang nggih. di sini ada hotel apa tuh murah makan yang besar itu. Ya, nah itu sebelahnya itu namanya opo dusun, opo desa gitu. Kalau jalan bukan. Kalau jalan belum. Itu namanya ungkal. Ungkal bener. Nah, ungkal tadi itu Ungkal bener ya. Loh, memang ada sumber air ungkal bener. Lah ya Ya. itu ungkal itu sumber air itu tandon air istilahnya. Oh ya istilahnya refrosser apa gitu. Oh iya. Refrosser atau Reservoir. refrosser. Nah, Ya dah, reservoir. reservoir itu tadi. Itu tandon air. Itu yang untuk minum orang Semarang itu Harus ternyata diracun. ada bocoran mau diracun oleh tentara Jepang gitu. Terus setelah itu tentara berkumpul lagi. Itu dikomandani, yang komandani justru tidak dari tentara, itu gubernur. Gubernur Jawa Tengah waktu itu, gubernur yang keberapa? Ya jadinya itu namanya Wongsonegoro. Nah setelah itu terus ada pertemuan, akhirnya memutuskan untuk ngecek tempat ungkal tadi, untuk Ungkal bener. untuk apa itu tandon air tadi. Nah, itu berangkat bersama-sama satu tim itu. Jadi arahnya itu dari sekarang adalah Rumah Sakit Karyadi. Dulu namanya itu Purusara. Rumah Sakit Karyadi itu sebelumnya itu Purusara. Terus karena itu berdirinya di Kampung Kalisari. Nah itu banyak orang yang nyebut Rumah Sakit Kalisari. Lah dulu waktu zaman Belanda gitu, rumah sakit ini disebut Sibiset. CBZ. Singkatannya ramudeng saya. Bahasa apa ku ya? Ya itu Sibiset itu Belanda. ketoknya C-nya itu sentral berarti kan pusat. Iya. Pusat rumah sakit ngono ya kan. Pusat rumah sakit itu di Karyadi itu. Nah itu setelah itu sebelum nama Karyadi itu di situ ada dokter yang khusus menangani laboratorium. Dokter laborat. Dokter laborat namanya Karyadi itu bersama satu tim membawa mobil menuju ke arah tandon air tadi. Di Ungkal, sekarang Jalan Ungkal itu. Jalan Ungkal itu. Itu berangkatnya ke arah utara, terus lewatnya gitu Tugu Muda atau arah ke timur Jalan Pandanaran. Nah, di situ di daerah Pandanaran itu antara pertengahan Pandanaran itu di situ memang sudah dicegat oleh blokir ya berarti. Jepang. Itu ditembak Dokter Karyadi dengan sopir dengan berapa timnya itu meninggal di situ. Jadi terus itu setelah itu memang itu belum meninggal, tapi setelah dalam perjalanan ke rumah sakit memang sudah tidak mampu, mungkin peralatannya rumah sakit sendiri kan tidak seperti sekarang. Mboten ketulungan. Dokter Karyadi tidak ketulungan. Itu waktu tepatnya itu menjelang maghrib. Dokter Karyadi itu sebetulnya mau berangkat ke sana sudah diingatkan oleh istrinya
Istrinya bukan seorang dokter tapi dokter gigi. Iya. Dokter gigi Sunarti ini sudah mengingatkan ya ibaratnya sekarang Pak hati-hati dalam perjalanan ini kayak wacana suasana kayak genting hati-hati ya. Ternyata belum sampai ke tujuan itu dokter Karyadi Tes. Sanggong. Nah, memang sudah disanggong perjalanannya itu. Waktu itu kan kalau sudah menjelang maghrib atau kan lampu kota Semarang aja masih 5 watan dan jauh-jauh itu gitu. Remang Nah, waktu itu kan mobil juga kalau nyegat itu paling penak, wong mobil belum tentu kalau 1 jam sekali ada mobil lewat. Nah, Kalau sekarang nyegat masih rekoso ya. nah, sing ngendi mobile Sing mobilnya merek mobil banyak. Iya. Ya gitu. Akhirnya terbunyi lunjur di situ sampai sekarang gitu. Dengan adanya pahlawan dokter Karyadi itu akhirnya rumah sakit Purusara tadi terus diganti Elizabeth. Kok Elizabeth? Dokter Karyadi. Jadi Karyadi itu ya, yaitu tadi saya sebutkan itu tadi ada yang nyebut Kalisari. Iya. Kalau Purusara itu jarang sekali orang-orang. Tapi nabi orang dulu itu nyebutnya termasuk masih bapak-bapak saya itu kalau nyebut itu misalnya ada orang sakit tuh. Iki arep gawa ning ndi? Gawa ning Sibiset. Oh, Sibiset. Sibiset itu rumah sakit. Mbah-mbah biyen rata-rata. Terus itu akhirnya terjadi pertempuran dan pertempuran itu 1 hari tidak selesai, 2 hari tidak selesai, sampainya terus akhirnya semacam ada gencatan senjata. Oh, iya. Gencatan senjata tadi Jepang itu sudah tanda tangan hitam di atas putih, dia mau menyerahkan senjatanya semua. Ternyata Jepang keluar akal liciknya lah. Licik mau. Setelah gencatan senjata, misalnya itu senjatanya ada 100, itu ternyata yang diserahkan hanya 10 itu aja senjata yang rusak itu. Jadi itu. Nah, senjata itu apus-apus. akhirnya terjadi Geger meneh. geger perang dan itu sampai merambah ke Meranggen Demak. Itu Meranggen Demak itu nyesek apa mendekat ke kota Semarang itu ya terus memberi dukungan bantuan ya nomor RP ya. Memperkuat penambahan kekuatan. Kira-kira ajang peperangannya itu sekitar di Simpang 5. Waktu itu Simpang 5 masih hutan belantara, namanya itu masih sawah berupa tanaman kangkung-kangkung. Itu Simpang 5 itu. Belum ada bangunan. Itu. Bingok bingok. Ya bingok termasuk itu pokoknya itu kan dari situ tuh. Itu Simpang 5 itu jalan Simpang 5 itu kan juga diremeskan oleh Bung Karno dinamakan lapangan Pancasila itu baru sekitar tahun 70-an. Iya. Baru tahun 70-an itu. Ya terus setelah itu perang sama perang akhirnya Jepang juga akhirnya kalah. Tapi korban kita waktu itu diperkirakan itu kalau orang Indonesianya gitu, tentara Indonesia yang termasuk pemudanya itu kurang lebih saat itu yang korbannya meninggal itu sekitar 2.000 orang. Gitu. Lah kalau Jepangnya itu diperkirakan 500 sampai 850 itu yang meninggal itu. Makanya penjenengan perso di Jalan Pahlawan. Iya. Gitu. Di sini aja Taman Makam Pahlawan kan? Sebelahnya makam Pahlawan adalah makam prajurit. Makam prajurit gitu. Ya itu berarti makam prajurit untuk pemakaman tentara-tentara TKR dulu di situ tuh ditanam di tentara keamanan rakyat prajurit itu di Simpang 5 itu. Lah terus setelah itu Semarang sudah mulai kondusif sampai perdagangan dan mulai berjalan lagi.
pembangunan kota Semarang mulai ada kenaikan dan sebagainya, ya wis sudah mendekati tentrem lah ya. Iya, tentrem. Terus ada ide bahwa dulu itu pusat pertempurannya adalah di Tugu Muda itu. Nah, Tugu Muda itu terus didirikannya pada tahun berapa saya ya lupa ingat ya. Nah, itu terus akhirnya Tugu Muda itu diresmikan oleh Bung Karno tahun 50. Bung Karno itu meresmikan 53. itu dipaskan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei. Kalau takenya beda iki karena karena pas itu memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekalian dengan memperingati mendirikan Tugu Muda itu pada tahun ya monumen pada tahun 1953. Itu terjadi itu. Tugu Muda itu sekarang penjenengan perso. Dengan Tugu Muda yang dulu beda Mas. Biar cilik pendek tur elek gitu. Sekarang sudah dirubah, sudah tinggikan, muka tingginya sudah pakai. Nah, dia itu sejarahnya kota Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang. Makanya khususnya untuk kota Semarang itu warga kota Semarang khususnya itu diwajibkan untuk mengibarkan bendera satu tiang penuh mulai besok pagi. Oh, mulai tanggal berapa berarti? Tanggal 14 ya. 14 kan pertemuan 5 hari 14 sampai 19. Oh, 14 19 Oktober. Jadi kalau ini ya termasuk ini kita karena ini termasuk peringatan lokal ya orang ya separuh. Mungkin ada peristiwa di Jogja juga ada, Surabaya juga ada. Itu waktu itu yang Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo. Itu rekamannya masih ada. Ya. Kayaknya kita rekamannya ono ya. Masih ada tapi hanya foto-foto. Hanya foto-foto dokumen negara. Dokumen filmnya ora ono. Jadi perpustakaannya berjalan ya. Ini perpustakaan berjalan ini. Kalau saya ya itu tadi nguri-uri ngeling-ngeling ya kesemangatan para pemuda kita gitu. Cita-cita bangsa kita gitu. Itu dulu yaitu sekali merdeka tetap merdeka. Iya Semarang gitu. Makanya itu dijenengi pertemuan 5 hari mungkin 5 dino ya lho kurang. Memang 5 hari lah itu kan peringatannya tanggal 14 sampai 19. Pertempuran 5 hari ya pembiyen perangnya. Memang 5 hari pertempuran itu sampai selesai akhirnya Jepang mundur dari Semarang itu ternyata dengan seadanya alat yang ternyata kita bisa ngusir musuh. Itu kuwi daerah Semarang ya. Daerah Semarang. Semarang lain ono sing tapi ya terkenal mungkin ya cara dimuatnya itu kan misalnya pertempuran di Surabaya, pahlawan di Jogja itu ada peringatan Jogja kembali. Nah, Jogja kembali ada. Di Bandung Lautan Api ya. Barawa Palagana Barawa. Nah, Barawa juga ada. Itu Jenderal Sudirman ya. Pahlawan Barawa. Nah, itu sejarah-sejarah kayak gini nih mudah-mudahan tolong ini anak-anak ini kita peringati gitu. Jadi harus dieling-eling, harus diingat-ingat. Jangan sampai ini masalahnya kalau penjenengan moco sejarahnya itu pejuang kita itu yang gugur dalam pertempuran 5 hari itu kurang lebihnya 2.000 pemuda. Waktu itu tahun itu loh ya. Iya. Penduduk ini 45 itu jumlah penduduk Indonesia baru berapa? Penduduk Semarang baru seberapa? Itu sekarang itu terus Semarang akhirnya kayak gini, waktu itu Semarang itu masih kabupaten. Kabupaten Semarang itu. Belum kota ya? Belum kota kan baru sampai Ambarawa Sampai Ambarawa. Lah dulu kabupaten Bupati Semarang itu
itu hanya dibantu oleh Wedono. Itu namanya dulu wakil bupati. Wedono. Dari daerah sekitar Weleri itu juga ada Wedono, itu membawai beberapa kecamatan. Demak ada beberapa kecamatan, terus Ungaran sekitarnya ya dulu terletak di Ambarawa itu juga ada Kawedanan. Iya. Ini sejarah ceritane Kota Semarang. Kebetulan malam hari ini adalah malam tirakatan yang telah dilaksanakan oleh warga Kota Semarang, khususnya yaitu untuk pemerintah Kota Semarang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota itu malam hari ini bersama-sama memperingati wungon atau tirakatan dalam memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi ya ndoakan arwah-arwah pahlawan gitu. Dan dhewe ya kudune matur nuwun. Malam hari ini kita mengucapkan terima kasih pada pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Ya, mudah-mudahan para pahlawan itu diberikan tempat yang lebih layak. Pertempuran 5 hari. Lah nek ngrawat kemerdekaan ki kan ya terserah masing-masing piye le menjabarke. Justru malah yang paling sulit Mas Kirman ya, itu adalah merawatnya. Itu. Kita ngerebut gampang. Nek wis direbut ya kan mbok gawe apa? Arep mbok kapake. Kan gitu. Itulah itu setelah kita rebut, nah bagaimana keutuhan itu ya bisa sampai langgeng turun temurun. Kota Semarang tetap jaya.